Oke, baiklah. Halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Di mana di video sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai pedagogik dari seorang guru di nomor 1 sampai dengan 20 dan 20 sampai dengan yang ke 30. Kali ini kita akan menjelaskan atau membahas soal nomor urut 31 sampai dengan nomor 50 terkait dengan bidang sejarah. Oke, baiklah, sebelum kita mulai, silakan Bapak Ibu semua membuka kisi-kisi yang sudah Bapak Ibu print dari situs Kemdikbud. Mari kita melihat sambil membuka dengan kisi-kisi. Oke, kita akan membahas mengenai bidang studi sejarah, soal-soal sejarah. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya, subscribe, like, dan komen channel ini supaya saya menjadi lebih semangat lagi untuk membagikan ilmu untuk kita semua. Oke, mari kita lihat soal yang pertama khusus dari bidang studi sejarah. Oke, ini di kisi-kisi nomor 16. Materinya adalah tentang sistem sosial dan ekonomi pada masa praaksara. Nah, nanti akan diberikan gambar hasil kebudayaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan sosial pada masa praaksara. Peserta dapat menganalisis hubungan dengan sistem sosial dan ekonomi pada masa praaksara. Nah, mari kita lihat kata kunci dari soal nomor yang ke-16 ini. Kata kuncinya di sini adalah kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial pada masa praaksara. Jadi kita diminta untuk menganalisis hubungan antara sistem sosial dan ekonomi pada masa praaksara. Mari kita lihat terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa praaksara itu dibagi menjadi 4 zaman. Ada arkaikum, di sini tidak masuk ya, arkaikum, itu tidak ada manusia sama sekali. Kemudian paleolitikum, mesozoikum, dan neolitikum. Nah, bagaimana saya menghafal keempat zaman ini? Hanya tinggal membuat singkatan saja. Arpamene, arkaikum, paleozoikum, mesolitikum, dan neolitikum. Arpamene. Nah, itu adalah urutan kehidupan pada masa praaksara. Mari kita lihat dari zaman paleolitikum. Ini kita khusus membahas bagian sistem kegiatan ekonomi dan sosialnya ya. Nah, sistem ekonomi yang dikembangkan adalah dengan cara berburu dan meramu sederhana. Nah, jadi pada masa paleolitikum mereka berburu dan meramu dengan cara yang sederhana. Hidup mereka umumnya hidup secara berkelompok dan masih tergantung pada alam. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah, tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Jadi apabila di suatu tempat itu bahan makanannya sudah tidak tersedia, maka mereka akan pindah ke tempat yang baru untuk mencari makanan. Nah, jadi corak kehidupan ekonomi manusia pada masa praaksara, berburu dan meramu, ini sering disebut dengan masa food gathering, di mana mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan, karena mereka belum bisa atau belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Oke, jadi pada masa ekonomi, di sini mereka itu terkenal dengan kehidupan berburu dan meramu yang disebut dengan masa food gathering atau mengumpulkan makanan. Kemudian kita lihat di zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, sistem ekonomi yang dikembangkan ini adalah dengan cara berburu dan meramu tingkat lanjut. Mereka sudah bertempat tinggal sementara, misalnya di gua-gua atau di tepi pantai. Dengan kata lain, corak kehidupan sosial mereka ini adalah semi-sedentary atau semi-nomaden. Oke, dari sini kita sudah bisa melihat ya perbedaan antara sistem ekonominya, pola kehidupannya pada zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Nah, kalau pada masa Paleolitikum, mereka hidup secara berpindah-pindah, sedangkan pada Mesolitikum, mereka sudah tinggal di tempat sementara. Kalau misalnya pada zaman Paleolitikum, mereka berburu dan meramu tingkat sederhana, sedangkan pada zaman Mesolitikum, mereka sudah mulai berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, jadi untuk kehidupan sosialnya ini juga sudah sedentary atau sudah semi-nomaden, semi berpindah-pindah. Mari kita lihat di zaman Neolitikum.
Zaman Neolitikum ini sudah mengenal yang namanya revolusi kebudayaan. Dari masa food gathering menuju food producing. Dengan Homo sapien itu adalah sebagai manusia pendukungnya. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi di sini juga mereka mencoba untuk memproduksi makanan dengan menanam. Nah, jadi kegiatan bercocok tanam ini dilakukan ketika mereka sudah mulai menetap atau sedentary dan bertempat tinggal walaupun masih bersifat sementara. Nah, di sini juga mereka melihat bahwa biji-bijian sisa makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Jadi pelajaran inilah yang kemudian mendorong manusia pada masa praaksara untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Nah, jadi kita bisa melihat pola kehidupan ekonomi mereka, di mana pada masa Paleolitikum ini tingkat sederhana, mereka hanya mengumpulkan makanan. Sedangkan pada Mesolitikum, ini mereka sudah berburu dan meramu tingkat lanjut. Kemudian di zaman Neolitikum, mereka sudah mulai menghasilkan makanan sendiri. Dari yang awalnya pada masa food gathering atau mengumpulkan makanan, ini berubah menjadi food producing atau menghasilkan makanan sendiri. Dengan manusia pendukungnya di sini adalah Homo sapien. Nah, itu adalah perbedaan dari kehidupan sosial dan politik pada masa praaksara di 3 zaman. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini dia. Gambar di samping merupakan salah satu kegiatan manusia purba pada masa praaksara dalam bidang sosial, di mana gambar tersebut menunjukkan bahwa, nah jadi gambar ini merupakan gambar kelompok manusia purba yang sedang berburu. A. Manusia purba hidup secara mandiri. B. Sudah mengenal pembagian tugas antara pria dan wanita. C. Hidup secara berpindah-pindah. D. Manusia sudah mulai mengenal kehidupan bercocok tanam. E. Manusia purba mulai mengenal kepercayaan. Kira-kira dari gambar tersebut, manakah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dari manusia purba tersebut? Jelas di sini jawabannya adalah B, di mana mereka sudah mengenal pembagian tugas antara pria dan wanita. Di sini terlihat jelas bahwa adalah gambar pria-pria yang sedang berburu, sedangkan kaum wanitanya itu khusus untuk meramu makanan. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita harus pahami terlebih dahulu kata kuncinya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor berikutnya dengan materi pokok adalah migrasi pada masa praaksara. Apa itu migrasi? Migrasi itu adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, nanti akan diberikan narasi mengenai perpindahan penduduk dari masa praaksara. Peserta dapat menentukan apakah pola dari migrasi yang dilakukan oleh manusia purba tersebut. Mari kita lihat. Migrasi pada zaman praaksara. Gelombang migrasi pertama ke Indonesia dilakukan oleh bangsa Melanesia atau yang disebut juga dengan Papua Melanosoid yang merupakan turunan dari rumpun bangsa Melanosoid atau ras Negroid. Keturunan dari ras yang mendiami Asia di bagian tenggara tadi dikenal sebagai orang-orang Veda yang dikelompokkan sebagai Negroid atau Negrito. Adapun ciri fisiknya dari orang Veda ini adalah hampir sama dengan penduduk asli di Australia atau suku aborigin. Sehingga Koncharaningrat ini menyebutkan bahwa orang-orang Veda itu sebagai orang Austro-Melanosoid. Arti dari Veda ini adalah imigran. Pertama yang masuk ke dunia, pulau yang sudah berpenghuni. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kei, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur, tetapi sebagian ada juga yang menyebar ke arah barat dan menghuni 12 pulau Sumatera. Orang-orang Veda di Sumatera ini mengembangkan kebudayaan kapak genggam dan suka mengkonsumsi kerang-kerangan. Buktinya adalah di mana ditemukan fosil kulit kerang di dekat Langsa atau Aceh, Sumatera Utara, Pahang, Kedah, Perak, dan yang ada di Malaysia. Nah, kemudian setelah kedatangan bangsa-bangsa Veda ke Nusantara, ini kemudian disusullah oleh kedatangan 2 gelombang besar manusia yang dikenal sebagai Proto-Melayu dan Duetoro-Melayu. Jadi, Proto-Melayu di sini diyakini sebagai nenek moyang orang-orang Melayu Polynesia yang tersebar dari Madagaskar
sampai ke pulau-pulau paling timur yang ada di wilayah Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan, mereka berimigrasi ke Indochina Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Nah, jadi kedatangan bangsa Melayu tua atau yang disebut dengan Proto-Melayu ini membawa kebudayaan Neolitikum atau batu baru. Mereka tersebar menjadi dua cabang. Cabang pertama dari Proto-Melayu ini adalah bangsa yang membawa peralatan kapak lonjong. Mereka bermigrasi melalui jalur timur. Mereka disebut sebagai ras Papua Melanosoid. Arah persebaran dari Yunan melewati Filipina, kemudian tersebar ke Sulawesi bagian utara, Maluku, dan ada juga yang sampai ke Papua. Nah, kemudian cabang yang kedua dari nenek moyang golongan Proto-Melayu ini disebut dengan ras Austronesia yang datang melalui jalur barat. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ini bermula dari Yunan melewati semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Datangnya nenek moyang tersebut sambil membawa kebudayaan kapak persegi. Nah, jadi setibanya di pulau Indonesia, sebagian dari mereka ini berasimilasi dengan ras Austromelanosoid. Sebagian lagi tetap mempertahankan ras aslinya. Adapun peta persebarannya dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini dia. Ini adalah ras Proto-Melayu yang melewati Filipina, dan ini adalah ras Proto-Melayu yang melewati semenanjung Malaya. Ini dia peta persebarannya, semenanjung Malaya, kemudian ke Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan dari sini Filipina, Sulawesi, Kalimantan, ada juga ke wilayah Papua. Nah, jadi nenek moyang bangsa Indonesia dari golongan Melayu muda itu adalah Deutero-Melayu. Ini datang setelah kedatangan Proto-Melayu. Jadi yang pertama tadi adalah Melanesia atau Papua Melanosoid, kemudian yang kedua Proto-Melayu, dan yang ketiga adalah Deutero-Melayu. Deutero-Melayu ini tiba di Kepulauan Indonesia itu sekitar 500 sebelum Masehi. Migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Deutero-Melayu ini dilakukan dengan 14 perahu bercadik 2. Nenek moyang tersebut datang sambil membawa kebudayaan logam yang berasal dari Dongson, Vietnam Utara. Kebudayaan logam tersebut antara lain canderasa, nekara, manik-manik, arca, dan bejana perunggu. Adapun jalur penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia dari golongan ini dimulai dari dataran Asia ke Thailand, Malaysia Barat, dan berlanjut ke tempat-tempat yang ada di Indonesia. Kemudian gelombang terakhir dari nenek moyang yang masih tergolong ras Austronesia ini selanjutnya semakin berkembang ras Papua Melanosoid, Austronesia, dan sisa dari ras Austromelanosoid ini melahirkan berbagai macam suku bangsa yang disebar di seluruh pelosok Indonesia. Bangsa Deutero-Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Jadi dalam bidang pengelolaan tanah, mereka sudah mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero-Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran yang lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka ini sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Bangsa Deutero-Melayu ini juga berkembang menjadi suku-suku yang ada sampai dengan saat ini seperti suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu, Deutero-Melayu ini berbaur sehingga sudah sulit dibedakan. Walaupun demikian, nenek moyang bangsa Indonesia dapat dikatakan serumpun, yaitu keturunan penduduk asli dan dua gelombang migrasi dari utara. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Ada dua contoh soal. Narasi tentang perpindahan penduduk pada masa praaksara. Pada masa praaksara, manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan berpindah-pindah tempat dalam mencari sumber makanan dan tempat tinggal yang lebih baik. Mereka menggantungkan hidup mereka pada kegiatan berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan. Perpindahan penduduk pada masa praaksara ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan ketersediaan sumber daya alam.
Pertanyaannya, pola migrasi pada masa praaksara cenderung dipengaruhi oleh faktor apa? A. Faktor politik dan kekuasaan. B. Faktor keagamaan dan kepercayaan. C. Faktor lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. D. Faktor teknologi dan kemajuan peradaban. E. Faktor ekonomi dan perdagangan. Kalau kita melihat soal ini, di mana ini adalah perpindahan mereka itu kan untuk mencari sumber makanan, berarti jelas bahwa pola migrasi mereka itu ditentukan oleh faktor lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Jawabannya adalah C. Kemudian kita lihat lagi soal nomor 2. Bagaimanakah pola migrasi pada masa praaksara berbeda dengan pola migrasi pada era modern? Nah, jawabannya sama ya. Migrasi pada masa praaksara ini lebih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam. Jadi manusia itu melakukan hidup yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dikarenakan sumber makanan pada tempat semula itu sudah mulai habis, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah mencari tempat yang masih tersedia sumber makanannya. Oke, ini adalah contoh soalnya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kisi-kisi berikutnya, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, indikatornya adalah diberikan timeline kehidupan masa praaksara Indonesia, di mana peserta dapat mengurutkan dengan benar. Jadi timeline itu merupakan garis waktu kehidupan masa praaksara. Kalau yang pertama tadi kita sudah melihat pembabakan zamannya. Ingat Arpamene, Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neolitikum. Arpamene. Nah, sekarang kita lihat urutan dari manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, kemudian yang kedua ada Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah Homo atau Homo sapiens. Nah, jadi ketiga inilah yang merupakan jenis-jenis manusia purba yang tersebar di Indonesia. Nanti akan ada lagi perbedaan-perbedaannya, misalnya kayak Pithecanthropus, ini ada banyak lagi jenis-jenisnya. Ada Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus mojokertensis, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah urutan kehidupan manusia purba. Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Mari kita lihat periodisasi prasejarah berdasarkan arkeologi. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada zaman batu dan zaman logam. Ini yang seperti yang saya bilang tadi. Arpamene. Sebelum dari Paleolitikum, ini ada Arkaikum. Arkaikum, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir adalah Megalitikum, zaman batu besar. Ini timeline kehidupan masa praaksara. Sedangkan zaman logam itu terbagi menjadi 3, zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Batu tua, batu tengah, batu muda, dan batu besar. Mari kita lihat contoh soalnya. Urutkan kejadian-kejadian berikut ini berdasarkan urutan waktu yang benar dalam kehidupan pada masa praaksara. 1. Kehadiran manusia modern atau Homo sapiens di Indonesia. 2. Budaya Neolitikum dan perkembangan pertanian. 3. Zaman batu atau Paleolitikum dan kehidupan sebagai pemburu atau pengumpul. Yang keempat adalah kehidupan manusia purba seperti Homo erectus dan di Indonesia. Nah, urutan kehidupan atau timeline kehidupan manusia purba yang benar adalah, jawabannya adalah C. Dimulai dari kehidupan manusia purba seperti Homo erectus di Indonesia. Kemudian yang kedua, memasuki zaman budaya Neolitikum dan perkembangan pertanian. Kemudian yang ketiga, zaman batu atau Paleolitikum dan kehidupan sebagai pemburu atau pengumpul. Dan yang terakhir adalah di mana sudah adanya kehadiran manusia modern atau yang kita kenal dengan Homo sapiens di Indonesia. Jadi jawabannya urutan yang benar adalah 4, 2, 3, 1. Kemudian kita lihat lagi soal yang berikutnya. Untuk kisi-kisi nomor 65. Materi pokoknya adalah budaya dan teknologi pada masa praaksara. Disajikan data tentang budaya dan alat teknologi
Peserta dapat mengklasifikasikan jenis-jenis dan teknologi pada masa praaksara. Nah, mari kita lihat data tentang budaya dan alat teknologinya. Kita lihat dari zaman Paleolitikum. Apa hasil kebudayaannya dan bagaimana cara hidupnya. Jadi ini kita sudah bahas tadi ya beberapa hal mengenai cara hidupnya atau kehidupan ekonominya. Di mana pada zaman Paleolitikum, di sini cara hidupnya itu adalah food gathering awal, yaitu berburu dan meramu, di mana mereka tinggalnya itu masih berpindah-pindah atau nomaden. Adapun hasil kebudayaannya ini adalah disebut dengan budaya Pacitan, seperti kapak perimbas, kapak penetak. Kemudian ada juga budaya Ngandong, yaitu alat-alat dari tulang dan tanduk, alat yang terbuat dari batu-batu kecil. Kemudian pada zaman Mesolitikum ini sudah memasuki pada food gathering tingkat lanjut, di mana mereka sudah tinggal di semi-nomaden atau tempat sementara. Kemudian cara hidupnya ini juga sudah Jogen Modinger, Abris Sausroch. Itu dia. Nah, adapun hasil kebudayaannya di mana budaya di sini adalah budaya Baskon Hoabin, yaitu kapak Sumatera, kapak genggam, alat-alat dari tulang dan kapak pendek atau batu serpih. Dan yang ketiga adalah zaman Neolitikum, di mana zaman Neolitikum ini mereka sudah melakukan atau menghasilkan makanan, tinggal menetap dan mulai bercocok tanam dan berternak. Adapun hasil kebudayaannya di sini adalah kapak persegi, kapak lonjong, tembikar, gerabah, dan perhiasan. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Data tentang budaya dan alat teknologi pada masa praaksara. Berdasarkan data tentang budaya dan alat teknologi pada masa praaksara, klasifikasikanlah jenis-jenis budaya dan teknologi berikut. 1. Ditemukannya alat-alat batu yang digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, gambar-gambar yang diukir pada batu dan dinding gua, menggambarkan kehidupan sehari-hari dan aktivitas berburu. Yang ketiga, ditemukannya alat-alat yang terbuat dari tulang, tanduk, hewan, seperti jarum dan alat-alat musik. Nah, apakah pilihan jawabannya? Jawaban yang benar di sini adalah yang pertama, ditemukannya alat-alat batu yang digunakan untuk berburu. Kita tahu bahwa alat-alat batu ini digunakan pada zaman Paleolitikum. Nah, ini dia. Paleolitikum, alat-alat dari tulang, alat-alat terbuat dari batu-batu kecil. Jadi, ditemukannya alat-alat batu yang dibuat untuk berburu ini Paleolitikum. Berarti jawabannya antara A dan D. Kemudian yang nomor 2, gambar-gambar yang diukir pada batu atau dinding gua menggambarkan kehidupan sehari-hari. Ini merupakan jenis dari teknologinya. Itu dia. Jenis teknologi. Ini sama A atau B juga. A atau D. Nah, kemudian kita lihat lagi yang terakhir. Ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk hewan seperti jarum dan alat musik. Nah, alat-alat tulang, kemudian tanduk hewan, ada jarum dan alat musik. Ini adalah pada zaman Neolitikum. Sini dia. Zaman Neolitikum. Oke, jadi jawabannya adalah A. Zaman Neolitikum. Maaf ya, sepertinya bukan zaman Neolitikum, tapi Mesolitikum. Nah, ini kita lihat bahwa di sini ada alat-alat dari tulang. Iya, berarti dia adalah zaman. Tetapi kita ambil yang lebih modernnya ya. Di sini ada disebutkan dengan jarum alat musik. Itu sudah masuki zaman Neolitikum. Betul. Berarti jawaban benar adalah A. Zaman Neolitikum. Nah, ini dia. Ini adalah contoh kapak genggam. Kapak genggam ini adalah alat yang terbuat dari batu. Digunakan oleh manusia purba dengan cara digenggam. Mungkin untuk memukul bahan makanan atau melempar binatang buruan. Kapak genggam ini ada yang ujungnya agak runcing sehingga bisa digunakan untuk mengorek tanah seperti saat mencari ubi, dan kapak ini juga ada di Pacitan
Jawa Timur yang disebut dengan kapak penetap atau chopper. Bahannya adalah batu. Nah, kemudian alat-alat serpih ini yang kedua. Alat-alat serpih ini di samping alat-alat kapak dari batu, manusia purba juga mengenal alat-alat serpih, di mana alat serpih ini dapat digunakan sebagai gurdi, penusuk, dan pisau. Adapun bahan utamanya adalah dari serpihan batu yang tajam. Nah, kemudian yang ketiga adalah mata tombak. Jadi mata tombak ini merupakan alat yang terbuat dari tulang. Misalnya mata tombak, ada ujung tombak yang bergigi pada kedua sisinya. Kemudian ujung tombak yang bergigi ini biasanya terbuat dari tanduk rusa. Sementara itu, kayu digunakan untuk membuat tangkai tombak. Kemudian, jadi kemungkinan besar alat-alat yang berupa tombak ini digunakan untuk berburu dan menangkap ikan. Bahannya adalah tulang dan kayu. Kemudian ada juga yang disebut dengan flag. Ini dia, yaitu anak panah, dan flag dapat digunakan untuk berburu dan mencari makanan. Bahannya ini adalah kayu tulang. Kemudian ada juga yang disebut dengan pebble. Pebble merupakan alat semacam kapak genggam yang terbuat dari batu kali yang dipecah. Ada juga batu penggiling atau batu pipisan untuk menghaluskan makanan. Jadi alat ini terbuat dari batu. Nah, ini adalah alat-alat yang dihasilkan manusia purba pada zaman dahulu kala. Sebenarnya masih banyak alat-alat yang lainnya. Kita hanya membahas secara garis besarnya. Kemudian kita lihat lagi di kisi-kisi nomor berikutnya, nomor 31. Materi pokoknya adalah kolonialisme Belanda dan kebijakannya. Akan diberikan narasi mengenai kebijakan Belanda pada masa penjajahan. Jadi, peserta dapat menafsirkan pola kebijakan kolonialisme Belanda. Nah, mari kita lihat sebelumnya, apa saja sih kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan oleh Belanda pada masa penjajahan mereka. Yang pertama adalah melakukan monopoli perdagangan. Jadi, kegiatan monopoli yang dilakukan oleh bangsa Barat ini untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Pada mulanya, masyarakat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Barat karena tujuan awal mereka itu adalah berdagang. Namun, hubungan baik tersebut berubah menjadi penjajahan dan memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Penjajahan ini dimulai setelah terbentuknya VOC, di mana VOC berusaha untuk memperoleh kekuasaan. Selain itu, VOC juga menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya untuk VOC. Dengan begitu, VOC dapat menguasai politik yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kebijakannya adalah kerja paksa. Nah, pada saat penjajahan Belanda, mereka melakukan kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia itu menjadi sengsara. Kebijakan kerja paksa ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Belanda dan teman-temannya. Bahkan terjadi kerja rodi yang dilakukan Belanda untuk membuat jalan dari Anyer sampai ke Panarukan sepanjang kurang lebih 1000 km. Nah, jalan ini penting bagi Belanda karena menjadi sarana transportasi pemerintah untuk mengangkut hasil bumi. Namun, kerja rodi membuat jalan ini dilaksanakan setelah Belanda kehabisan biaya untuk membayar tentara dan pekerja profesional. Alhasil, para pekerja yang berasal dari masyarakat Jawa itu tidak dibayar, bahkan mendapatkan tindakan di luar batas peri kemanusiaan. Konon, proses pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan ini memakan korban jiwa mencapai 12.000 jiwa. Kemudian yang ketiga adalah sistem sewa tanah. Kebijakan ketiga yang dilakukan oleh Belanda adalah sistem sewa tanah. Pada tahun 1811 hingga 1816, Inggris juga sempat menjajah Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Thomas Stanford Raffles. Saat itu, Raffles tengah melakukan kebijakannya dengan sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia. Jadi pelaksanaan sistem sewa tanah ini diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi Hindia Belanda. Sistem sewa tanah ini tentu saja memberatkan rakyat Indonesia. Ini karena tanah rakyat seakan-akan milik asing. Ketentuan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles adalah sebagai berikut. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat,
penduduk yang tidak memiliki tanah ini akan dikenakan pajak kepala. Nah, jadi ini adalah 4 kebijakan yang diterapkan oleh Raffles terkait dengan sewa tanah. Otomatis sistem sewa tanah ini sangat merugikan rakyat Indonesia sendiri. Lihat di poin pertama, di mana petani itu harus menyewa tanah, sedangkan mereka sendirilah pemilik tanah tersebut. Kemudian kebijakan yang keempat adalah tanam paksa. Jadi pada tahun 1830, Van den Bosch ini menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki keuangan Belanda. Kebijakan tanam paksa ini memiliki beberapa ketentuan yang memberatkan rakyat dan dipenuhi oleh banyak penyelewengan. Sehingga hal ini membuat rakyat Indonesia itu semakin terpuruk dan banyak yang mati kelaparan karena kekurangan gizi. Adapun aturan pokok dari tanam paksa ini antara lain, yang pertama, rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah ini wajib bekerja selama 6 hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah. Yang ketiga, lahan tanaman wajib bebas pajak karena hasilnya akan akan dianggap sebagai pajak. Kemudian yang berikutnya, di mana setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak ini akan dikembalikan. Yang berikutnya adalah tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib ini tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi. Dan yang terakhir, kerusakan atau gagal panen ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Nah, ini adalah kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Ini juga jelas sangat merugikan bangsa Indonesia. Oh iya, tapi selain merugikan, sebenarnya dari tanam paksa ini juga kita mendapatkan beberapa keuntungan. Ada poin plusnya di mana kita dapat mengenal tanaman-tanaman luar negeri dan kita dapat mengembangkannya sampai dengan saat ini seperti teh, kopi, tebu, dan lain sebagainya. Itu kita kenal setelah adanya tanam paksa ini. Jadi selain banyak dampak negatifnya, tetapi kita juga harus bisa melihat bahwa tanam paksa ini juga memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia di mana kita dapat mengenal tanaman-tanaman dari luar dan dapat kita kembangkan sampai dengan saat ini. Itu dia. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Narasi mengenai kebijakan Belanda pada masa penjajahan. Belanda merupakan salah satu negara Eropa yang melakukan penjajahan di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Selama masa penjajahan, Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Pertanyaannya, pola kebijakan kolonialisme Belanda yang paling sering diterapkan di Indonesia adalah A. Kebijakan asimilasi dengan upaya menyerap budaya pribumi ke dalam budaya Belanda. Salah. Kemudian kebijakan segregasi, yaitu dengan pemisahan antara masyarakat Belanda dan masyarakat pribumi, kita simpan dulu. Kebijakan represi, yaitu penindasan dan penggunaan kekuatan militer terhadap penduduk pribumi, kita simpan dulu. Kemudian kebijakan eksploitasi dengan pengambil alihan sumber daya alam dan pemanfaatan tenaga kerja murah, kita simpan dulu. Kemudian yang kebijakan modernisasi dengan pengenalan teknologi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jelas salah. Jadi, kemungkinan jawaban di sini adalah B, C, dan D. Mari kita bahas secara bersama-sama. Belanda merupakan salah satu negara Eropa yang melakukan penjajahan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Selama penjajahan, Belanda menerapkan berbagai kebijakan. Jadi, pola yang paling sering diterapkan ya. Mari kita lihat yang paling sering diterapkan. Apakah kebijakan segregasi, pemisahan antara masyarakat Belanda? Tidak juga. Ini kita hilangkan, berarti C, represi. Penindasan dan penggunaan kekuatan militer ini juga tidak terlalu ada, tapi tidak terlalu. Yang paling sering dilakukan ini adalah kebijakan eksploitasi, yaitu dengan pengambil alihan sumber daya alam dan pemanfaatan tenaga kerja murah. Inilah yang paling sering diterapkan oleh Belanda. Oh, ternyata ada jawabannya di bawah sini ya. Ternyata ada jawabannya di bawah. Benar, D, kebijakan eksploitasi. Ini dia. Tadi saya tidak lihat. Oke, lanjut di nomor 2.
Bagaimana pola kebijakan kolonialisme Belanda ini dapat mempengaruhi kehidupan penduduk pribumi? Mari kita lihat. A. Meningkatkan kemakmuran. Jelas salah. B. Membawa perubahan positif dalam. Ini juga salah. C. Meningkatkan kesadaran politik dan perjuangan kemerdekaan di kalangan. Tidak. Yang D. Menciptakan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik antara masyarakat. Ini dia yang benar. Memperkuat identitas pribumi juga jelas salah. Jadi jawabannya di sini yang nyata adalah D, di mana Belanda itu menciptakan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik antara masyarakat Belanda dan pribumi. Jawabannya adalah D. Mari kita lihat di nomor berikutnya, kisi-kisi nomor 96. Materi pokoknya adalah faktor penyebab kedatangan kolonialisme Barat, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris. Disajikan peta perdagangan laut di wilayah Nusantara. Peserta dapat membandingkan jalur kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, mari kita lihat peta ini terlebih dahulu. Jadi ini adalah benua Eropa. Garis biru ini menggambarkan pelayaran bangsa Belanda. Sedangkan garis merah ini menggambarkan pelayaran bangsa Portugis, dan garis yang hitam ini menggambarkan pelayaran bangsa Spanyol. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu. Untuk bangsa Belanda, dari negara Belanda di sini, mereka melakukan pelayaran melalui India, bagian selatan, kemudian langsung menuju Pulau Jawa. Sedangkan untuk bangsa Portugis sendiri, dari Portugis mereka melakukan pelayaran ke pantai timur Afrika, kemudian mereka melewati selatan India, Afrika, kemudian singgah di India dan melewati Selat Malaka. Ini dia Selat Malaka, kemudian Laut Jawa, Laut Kalimantan, dan sampai di wilayah Maluku yang menjadi kekuasaan bangsa Portugis ya. Nah, untuk bangsa Spanyol sendiri, ini mereka dari Eropa ini menuju ke Amerika, kemudian mereka melewati terusan Panama, dan mereka menyeberang ke barat, sampailah mereka di wilayah ini, Ternate atau Maluku. Itu dia adalah pola penyebarannya. Jadi di sini juga Bapak Ibu harus hafal dan ingat pola persebaran dari bangsa-bangsa barat. Ada 3 yang pernah datang ke Indonesia. Nah, jadi dilansir dari buku IPS kelas 8, terdapat sejumlah faktor pendorong bangsa barat dan daya tarik kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Apa saja sih yang membuat bangsa barat itu tertarik pada Indonesia? Yang pertama, Indonesia ini merupakan penghasil rempah-rempah. Jadi berbagai hasil bumi Indonesia ini berupa rempah-rempah itu tidak hanya menjadi konsumsi bagi bangsa Asia, namun juga menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa ini memiliki perbedaan kondisi alam, sehingga lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah yang membuat negara kita ini kaya akan rempah-rempah. Kemudian adanya motivasi 3G atau 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Glory bermakna kejayaan. Jadi bangsa barat datang untuk mencari kejayaan atau kekuasaan. Kemudian Gospel ini merupakan keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Sehingga hal ini khususnya penyebaran agama Kristen di bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Dan yang terakhir adalah Glory ini untuk mencari gold, untuk mencari kekayaan. Glory, kejayaan. Gospel, penyebaran agama. Gold, mencari kekayaan. Kemudian yang ketiga yaitu revolusi industri. Jadi revolusi industri ini merupakan salah satu faktor pendorong dari imperialisme modern atau penjajahan modern. Imperialisme ini adalah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atas pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Bangsa Eropa sudah lama tahu jika Nusantara atau Indonesia ini adalah sumber utama penghasil rempah-rempah. Namun pada zaman itu mereka masih kesulitan, terutama masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan. Jadi, revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850
Ini adalah salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Mari kita lihat contoh dari soalnya. Disajikan peta perdagangan laut Indonesia. Nah, diberikan peta perdagangan laut wilayah Nusantara pada masa penjajahan. Bandingkanlah jalur kedatangan Portugis, Belanda, dan Inggris berdasarkan peta tersebut. Jawabannya di sini adalah A. Nah, mari kita lihat yang A. Portugis, kedatangan di pantai barat Sumatera. Kita lihat Portugis ini adalah yang merah. Pantai barat Sumatera. Nah, betul ya. Portugis sampai di pantai barat Sumatera. Kemudian meluas ke Kepulauan Maluku. Betul. Dari pantai barat Sumatera ini dia terus masuk ke Kepulauan Maluku. Kemudian Belanda kedatangannya di pantai barat Pulau Jawa, warna biru. Pantai barat Pulau Jawa, betul. Dan menyebar ke wilayah lain di Nusantara. Sedangkan Inggris, kedatangannya itu adalah dari wilayah, di sini tidak ada Inggris ya. Oke, jawabannya adalah A, jelas. Kalau kita lihat yang B ini, kedatangannya di wilayah Aceh, menguasai bagian timur Nusantara. Belanda kedatangannya di pantai Jawa, menyebar ke wilayah lain. Inggris di pantai barat Sumatera. Kedatangan di pantai barat Jawa, Portugis, salah. Ini salah. Jawaban yang benar adalah A. Sekarang kita lihat kisi-kisi nomor 66. Di mana materi pokoknya di sini adalah akulturasi budaya pada masa Hindu dan pada masa Islam. Akan disajikan data tentang budaya pada masa Hindu dan pada masa Islam. Peserta dapat menyimpulkan apakah bentuk dari akulturasi budaya tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Apa saja sih akulturasi atau percampuran budaya antara kebudayaan pada masa Hindu dan pada masa Islam? Sekarang kita lihat pada bangunan seni masjid. Nah, untuk seni masjid sendiri ada beberapa hal yang menjadi akulturasi kebudayaan pada masa Hindu dan pada masa Islam. Kita lihat di bagian atap tumpang, di mana atap tumpang ini merupakan susunan atap bertingkat yang mengingatkan kita pada bentuk Meru, seperti yang terdapat pada bangunan bangunan pura yang ada di Bali. Di mana contoh masjid yang beratap tumpang ini misalnya Masjid Agung Cirebon, Masjid Ketangka di Sulawesi Selatan, Masjid Agung Demak, Masjid Baitur Rahman di Aceh, Masjid Ternate, Masjid Agung Banten, dan lain-lain. Ini adalah akulturasi dalam hal atap. Kemudian yang kedua adalah menara. Menara bukanlah bagian dari masjid yang harus ada, namun dalam seni bangunan Islam menjadi bangunan tambahan yang indah. Menara Masjid Kudus misalnya dibangun menyerupai bangunan candi yang beratap tumpang, sedangkan menara Masjid Banten ini merupakan menara tambahan yang dibangunkan oleh seorang pelarian dari Belanda yang bernama Kardel. Itu dia dari menaranya ya. Kalau untuk menara ini yang paling jelas terlihat percampuran kebudayaan itu adalah di Masjid Kudus. Kemudian yang ketiga adalah letak masjidnya. Di Indonesia sendiri, letak masjid ini, khususnya Masjid Jami, ini disesuaikan dengan komposisi dari tata kota, yaitu Makopat, di mana masjid ini ditempatkan di dekat istana atau keraton dan alun-alun, tempat bersatunya rakyat dengan rajanya di bawah pimpinan seorang imam. Itu dia dalam hal seni bangunan. Kemudian di dalam seni makam, ini juga terdapat percampuran. Misalnya di mana unsur budaya asli pada kompleks pemakaman Islam ini nampak pada gugusan cungkup yang ditata menurut hubungan keluarga. Nah, bahkan pada makam raja yang berbentuk seperti bangunan istana lengkap dengan keluarga, pembesar dan pengiring terdekatnya. Selain itu biasanya penempatan di tempat tinggi atau meru atau gunung, contohnya kompleks makam Raja-Raja Mataram di Imogiri dan kompleks makam Air Mata di Madura. Itu dia. Kemudian dalam bidang aksara dan seni rupa, akulturasi ini dapat kita lihat pada seni kaligrafi dan seni khot yang bersumber dari Al-Quran dan hadits. Selain seni kaligrafi ini banyak kita jumpai pada hiasan masjid, motif batik, keramik, keris, dan batu nisan, hiasan pada mimbar atau mihrab, dan lain-lain. Jadi unsur budaya Indonesia ini tampak pada bentuknya yang berupa tokoh wayang manusia dan binatang yang
Distilled. Apa ini? Binatang yang distilir. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah seni sastra. Di dalam seni sastra juga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dan Hindu. Pengaruh sastra Islam di Indonesia yang terutama adalah dari pengaruh sastra Persia. Misalnya Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, Hikayat 1001 Malam, dan lain-lain. Seni sastra Hindu ini juga berpengaruh pada perkembangan seni sastra Islam di Jawa. Hasil sastra Hindu yang disesuaikan dengan keadaan pada zaman Islam. Misalnya Hikayat Pandawa 5, Hikayat Sri Rama, Hikayat Maharaja Rahwana, dan lain-lain. Dalam sastra Islam di daerah Melayu dikenal adanya syair Ken Tambunan, syair Panji Sumirang, Hikayat Panji Wilakusuma, Lelakon Mahesa Kumitir, dan lain-lain. Dalam sistem pemerintahan ini juga terjadi akulturasi. Misalnya pemerintahan ini adanya perubahan dari sebutan dari nama raja. Misalnya dari awalnya raja ini berganti menjadi sultan. Untuk sistem kalender sendiri pada masa Islam kalender Saka ini masih tetap berlaku, akan tetapi pada masa pemerintahan Sultan Agung diputuskan bahwa secara resmi kerajaan Mataram meninggalkan kalender Saka diganti dengan sistem kalender Hijriyah yang menggunakan sistem lunar. Walaupun demikian, perwujudan akulturasinya sangat tampak. Misalnya, angka tahun kalender Jawa baru ini meneruskan angka tahun Saka. Nama-nama bulan dalam kalender Jawa juga merupakan penyesuaian dari nama-nama bulan di dalam kalender Hijriah dengan pengucapan Jawa, misalnya Sapar, Recep, dan Dulkangidah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nama-nama bulan yang sama sekali berubah dari kalender Hijriah. Misalnya Muharram berubah menjadi Suro, Ramadan berubah menjadi Pasa. Itu dia. Kemudian dalam bidang filsafat ini juga terjadi percampuran. Kata tasawuf berasal dari kata suf yang berarti kain wol atau bulu domba. Hal ini dikaitkan dengan kebiasaan kaum sufi atau ahli tasawuf yang memakai jubah dari bulu domba. Tasawuf juga dihubungkan dengan pengertian suluk yang berarti perjalanan. Hal ini dikaitkan dengan kebiasaan kaum sufi di mana mereka sering melakukan perjalanan atau mengembara. Suluk juga berarti karya, sastra ahli tasawuf, baik dalam bentuk prosa maupun puisi yang isinya ini mengenal mistik dari Islam. Mari kita lihat contoh soalnya. Ada 4 contoh soal. Akulturasi adalah proses perpaduan budaya antara dua kelompok yang berbeda. Berikut ini yang bukan merupakan akulturasi pada masa Hindu-Buddha adalah A. Perkembangan seni ukir pada arsitektur candi. B. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam naskah-naskah agama Hindu-Buddha. C. Pengaruh seni kaligrafi Arab dalam seni rupa kerajaan Hindu. D. Adopsi sistem pengaturan menggunakan kalender Hijriyah. Nah, jadi yang bukan merupakan contoh akulturasi pada masa Hindu-Buddha itu adalah yang C. Kenapa yang C? Karena pengaruh seni kaligrafi Arab dalam seni rupa kerajaan Hindu-Buddha. Simpel saja pemikirannya, karena yang pertama kali adalah kerajaan Hindu-Buddha, kemudian barulah masuk kerajaan Islam. Pengaruh Islam otomatis tidak mungkin kalau seni kaligrafi Arab ini masuk ke dalam seni rupa kerajaan Hindu, kecuali sebaliknya. Seni grafi, seni rupa kerajaan atau budaya Hindu-Buddha ini yang masuk ke seni kaligrafi Arab, perpaduannya ya, dalam hal perpaduan, itu dia. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lihat nomor 2. Pada masa Hindu-Buddha, tarian merupakan salah satu bentuk seni yang berkembang pesat. Akulturasi terlihat dalam tarian Jawa yang menggabungkan unsur-unsur A. Tradisional, Tionghoa, dan India, salah. B. Tradisional, Bali dan Arab, salah. C. Tradisional, Melayu dan Arab, salah. D. Tradisional, Bali dan Jawa. Jadi jawaban yang benar sini adalah yang
D. Tradisional Bali dan Jawa. Kemudian kita lihat lagi soal nomor 3. Salah satu contoh akulturasi dalam kebiasaan makan pada masa Hindu-Buddha. Pada masa Hindu-Buddha ya, adanya larangan mengkonsumsi daging babi, tidak. Penggunaan rempah-rempah dalam masakan, tidak. Penggunaan bumbu kecap dalam masakan, tidak. Disajikan makanan dalam bentuk lauk pauk. Ada salah satu contoh akulturasi atau kebiasaan makan pada masa Hindu-Buddha. Manakah jawabannya ini? Saya juga bingung. Mana menurut teman-teman jawaban nomor 3 ini yang benar? Kemudian kita lihat soal nomor 4. Salah satu bentuk akulturasi pada masa Islam di Indonesia adalah bidang arsitektur. Contoh yang paling terkenal adalah akulturasi pada, yaitu jawabannya adalah Masjid Agung Demak. Ini dia, di mana Masjid Agung Demak ini memiliki sistem atap tumpang. Mirip seperti bangunan yang ada di Bali, Pura Bali. Oke, itu dia contoh soalnya. Kemudian kita lihat lagi di indikator berikutnya, di mana materi pokoknya di sini adalah sistem sosial, ekonomi, dan budaya pada masa Islam. Disajikan gambar hasil kebudayaan Islam. Peserta dapat memilih yang termasuk dalam pengaruh kebudayaan Islam. Nah, jadi kata kunci di sini adalah di mana kita harus mengetahui mana saja peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha, mana saja peninggalan kebudayaan Islam, sehingga kita dapat menjawab dari soal ini. Kita lihat contohnya. Salah satu contoh kebudayaan pengaruh Islam adalah A. Tarian tradisional Bali, jelas bukan. B. Seni ukir kayu khas Jepara, kita simpan. C. Upacara adat suku Batak, tidak. D. Wayang kulit dan Citra Ramayana, tidak. Jadi pada masa Islam sini adalah seni ukir kayu khas Jepara. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Berikut ini yang merupakan contoh kebudayaan pengaruh Islam di Indonesia adalah A. Festival musik jazz, bukan. B. Perayaan pesta panen hari raya, tidak. C. Perayaan hari raya Idul Fitri. Jelas jawabannya adalah C. Perayaan hari raya Idul Fitri. Kemudian nomor 3. Salah satu hasil kebudayaan pengaruh Islam di Indonesia. A. Seni lukis dengan teknik perspektif, bukan. B. Seni patung dengan bahan marmer, bukan. C. Seni musik dengan alat tradisional, bukan. D. Seni kaligrafi dengan tulisan Arab. Nah, yang benar adalah D, karena tanya adalah pengaruh Islam. Ini dia contoh-contoh soalnya. Kemudian kita lihat lagi di kisi-kisi nomor berikutnya, nomor 90, dengan materi pokoknya ini adalah kerajaan-kerajaan pada masa Islam. Jadi akan disajikan narasi tentang kerajaan-kerajaan pada masa Islam. Jadi peserta dapat memilih dan menunjukkan kerajaan mana dari narasi tersebut. Nah, jadi kerajaan-kerajaan pada masa Islam di Indonesia ini mencerminkan periode penting di dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana pada masa periode Islam ini ditandai dengan penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara dan pembentukan kerajaan-kerajaan yang menganut agama Islam sebagai landasan utama dalam pemerintahannya. Mari kita lihat poin pertama, di mana salah satu kerajaan-kerajaan Islam yang terkenal adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berpusat di Aceh. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-13 dan menjadi pusat perdagangan dan pusat keilmuan Islam di kawasan ini. Samudra Pasai menjalin hubungan dagang yang sangat luas dengan negara-negara Muslim seperti Timur Tengah dan Asia, serta menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Itu adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian selanjutnya adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka menjadi salah satu kerajaan Islam yang paling berpengaruh di Asia Tenggara, di mana dia berdiri pada abad ke-15. Malaka menjadi pusat perdagangan yang strategis di Selat Malaka. Kerajaan ini mengendalikan jalur perdagangan yang menghubungkan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Jepang. Kerajaan Malaka juga menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah ini dan mampu mempertahankan integritasnya melalui hubungan diplomasi dan militer yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Demak yang ada di Jawa yang didirikan pada abad ke-15. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Raja-raja Demak memainkan peranan penting dalam mengislamkan masyarakat Jawa dan membangun kerajaan yang kuat di wilayah ini.
Kerajaan Demak juga memiliki kekuatan maritim yang sangat signifikan dan berperan di dalam mengendalikan jalur perdagangan di Selat Sunda. Kemudian ada Kerajaan Banten. Ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di Indonesia, di mana dia berpusat di wilayah Banten, yaitu Jawa Barat. Kerajaan ini juga berkembang pada abad ke-16. Banten merupakan pusat kebudayaan dan perdagangan yang penting dan memiliki hubungan yang erat dengan Kerajaan Mataram dan Belanda. Kerajaan Banten juga berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam Indonesia pada umumnya ini mengadopsi prinsip Islam dalam pemerintahan mereka. Mereka membangun masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta melindungi hak-hak minoritas agama. Kerajaan-kerajaan ini juga memiliki perkembangan seni, sastra, dan arsitektur Islam yang khas, yang mencerminkan perpaduan budaya lokal dengan pengaruh Islam. Nah, ini dia adalah narasi-narasi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mari kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera sebagai yang dikenal sebagai pusat kebudayaan Islam pada masa itu. Yang dimaksud adalah Kerajaan Aceh atau yang dikenal dengan Kerajaan Samudra Pasai. Ini dia yang paling besar di wilayah Sumatera, Aceh atau Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, pada abad ke-13, kerajaan ini merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Jadi jelas di sini adalah Demak. Kemudian yang berikutnya, kerajaan ini merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang terletak di wilayah Sumatera Barat. Kerajaan manakah yang terkenal dengan sistem adat matriarki dan warisan seni budayanya? Dari jawaban ini, jelas terlihat ini adalah yang Minangkabau. Matriarki ini adalah kebudayaan yang diambil dari garis keturunan ibu. Kalau pada umumnya di Indonesia ini mengambil garis keturunan ayah, tetapi pada suku Minangkabau mereka mengambil sistem adat matriarki atau matrilineal yang diambil dari garis keturunan ibu. Itu dia. Sekarang kita lihat kisi-kisi nomor 67. Yaitu akulturasi budaya pada masa praaksara dan Hindu-Buddha. Disajikan data tentang budaya pada masa praaksara dan Hindu-Buddha. Peserta dapat menyimpulkan bentuk dari akulturasinya. Mari kita lihat apa saja sih akulturasi antara budaya masa praaksara dengan Hindu-Buddha. Yang pertama di dalam bidang keagamaan. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia ini secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh golongan elit yang ada di sekitar istana. Dalam perkembangannya, masyarakat, kepercayaan, animisme, dan dinamisme ini tetap berkembang di masyarakat. Nah, jadi walaupun sudah ada kepercayaan Hindu-Buddha, tetapi animisme dan dinamisme ini masih tetap berkembang. Sementara itu kepercayaan totemisme yang berbentuk baru, terutama pada masa Majapahit. Totemisme itu adalah percaya kepada hewan-hewan ya. Misalnya berupa penggunaan nama hewan sebagai nama manusia seperti Gajah Mada, Lembu Sora, Mahesa, Wongga Teleng, Kebo Ijo, Lebutal, dan sebagainya. Itu dia dalam bidang keagamaan. Jadi ada percampuran antara kebudayaan asli Indonesia dan Hindu-Buddha. Kemudian di dalam bidang politik sendiri, pengaruh Hindu-Buddha itu misalnya di mana kelompok-kelompok kecil masyarakat ini bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat ini berhak untuk atas tampuk kekuasaan di kerajaan. Kemudian pemimpin ditentukan secara turun-temurun. Nah, oke. Jadi pada masa praaksara, pemimpin itu kan ditentukan oleh yang terkuat. Tetapi pada masa Islam atau masa Hindu-Buddha, ini ditentukan oleh garis keturunan yang sesuai dengan peraturan hukum kasta yang berlaku. Kemudian dalam bidang sosial sendiri, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ini menjadikan masyarakat Indonesia itu mengenal aturan kasta, yaitu ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra. Namun unsur budaya Indonesia yang lama itu juga masih tampak dominan di dalam semua lapisan masyarakat. Jadi sistem kasta yang berlaku di Indonesia itu berbeda dengan sistem kasta yang ada di Indonesia, baik ciri maupun wujudnya. Hal ini tampak pada kehidupan masyarakat
dan agama kerajaan di Kerajaan Kutai. Nah, jadi berdasarkan silsilahnya, Raja Kudungga adalah orang Indonesia pertama yang tersentuh oleh pengaruh budaya India. Pada masa pemerintahannya, Kudungga masih mempertahankan budaya Indonesia karena pengaruh budaya India ini belum terlalu masuk ke kerajaan. Penyerapan budaya baru mulai tampak pada masa Raja Aswawarman, yaitu anak dari Kudungga yang diangkat menjadi raja untuk menggantikan Kudungga atau ayahnya. Kemudian di dalam bidang pendidikan, misalnya di dalam prasasti Nalsaudara itu dikenal dengan model pendidikan asrama, di mana lembaga-lembaga pendidikan semacam asrama ini merupakan salah satu bukti dari pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian di dalam bidang sastra ini juga ada pengaruh Hindu-Buddha pada bahasa dikenal dengan digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Untuk bidang arsitektur sendiri, Punden Berundak merupakan salah satu arsitektur pada masa Megalitikum. Arsitektur tersebut berpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan bangunan candi. Jika diperhatikan, stupa Borobudur sebenarnya mengambil bentuk bangunan Punden Berundak dari agama Buddha Mahayana. Begitu pula pada fungsi candi di Indonesia. Candi bukan sekedar tempat untuk memuja dewa-dewa seperti di India, tetapi lebih sebagai tempat pertemuan rakyat dengan arwah nenek moyangnya. Candi dengan patung induknya yang berupa arca merupakan perwujudan raja yang telah meninggal. Hal ini mengingatkan pada bangunan Punden Berundak dengan menhirnya. Mari kita lihat contoh soalnya. Salah satu hasil dari akulturasi budaya pada masa praaksara: A. Seni lukis dengan teknik perspektif. B. Penggunaan keramik sebagai wadah penyimpanan. C. Penggunaan batu nisan sebagai penanda kuburan. D. Penyelenggaraan upacara adat suku Batak. Yang kedua, bentuk akulturasi budaya pada masa Hindu-Buddha terlihat dalam A. Perkembangan seni wayang sebagai media penceritaan. B. Penggunaan naskah-naskah kuno dalam ajaran agama. C. Pembangunan gereja sebagai tempat ibadah. D. Adanya tradisi masyarakat dari suku Dayak. Manakah jawaban yang benar menurut teman-teman semua? Karena saya juga bingung di pertanyaan ini. Oke, silahkan diskusikan di kolom komentar ya. Kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, selanjutnya mohon maaf suara saya menjadi agak sedikit serak karena terlalu lama berbicara. Di mana materi pokoknya di sini adalah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Akan disajikan narasi mengenai salah satu bukti dan alasan dari teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Peserta dapat menentukan cara kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Oke, seperti yang kita kenal, ada 4, bahkan 5 teori yang terkenal masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini saya singkat saja ya. Teori Brahmana itu disebarkan oleh kaum agamis atau pendeta. Teori Waisa itu disebarkan oleh golongan Waisa atau pedagang yang datang dari India. Teori Ksatria ini disebarkan oleh kaum prajurit yang kalah perang di India, kemudian mereka pindah ke atau melarikan diri ke Indonesia. Dan yang keempat adalah teori Sudra, di mana kebudayaan Hindu-Buddha ini disebarkan oleh rakyat jelata yang bermigrasi dari India ke wilayah Nusantara. Dan teori arus balik ini, di mana teori arus balik ini beranggapan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha itu disebarkan oleh orang Indonesia sendiri yang datang ke India, kemudian mereka belajar di sana dan kembali lagi ke wilayah Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Nah, jadi itu adalah 5 teori penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Contoh soalnya, salah satu cara masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui kaum Brahmana. Jelas kaum Brahmana tadi adalah kaum pendeta. Artinya di sini adalah jawabannya adalah A, di mana penyebaran ajaran Hindu-Buddha itu melalui misi keagamaan. Itu ya. Kalau yang B berarti ini adalah Waisa. Itu dia. Berarti jawabannya adalah A. Salah satu cara masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia melalui kaum Sudra. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam ritual upacara agama Hindu, perkembangan seni tari, pengembangan irigasi pertanian, adopsi sistem kekayaan. Nah, mari kita lihat nomor 2 ini menurut Bapak Ibu manakah jawaban yang benar. Kemudian kita lihat di nomor 4, di sini nomor 3 sebenarnya. Salah satu contoh arus balik masa kebudayaan Hindu-Buddha dari Indonesia ke India adalah
A. Penyebaran agama Hindu-Buddha oleh para biksu dari Indonesia ke India. Nah, ini dia. Ini adalah arus balik. Jelas adalah A. Agama Hindu itu oleh para biksu yang ada dari Indonesia, kemudian belajar ke India, dan balik lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya. Oke, itu adalah contoh dari penyebaran dari kaum teori arus balik. Oke, selanjutnya di kisi-kisi berikutnya, materi pokoknya ini adalah kerajaan tradisional pada masa Hindu-Buddha. Jadi akan disajikan narasi tentang karakter dari salah satu kerajaan pada zaman Hindu-Buddha, di mana peserta dapat menyimpulkan dengan benar. Oke, ini terlalu panjang ya. Leher saya sudah sedikit sakit membacanya, terlalu banyak. Jadi inti dari indikator ini adalah di mana peserta itu harus dapat menyimpulkan atau harus tahu apa saja kerajaan-kerajaan itu yang masuk dalam kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan apa saja kerajaan yang bercorak Islam. Itu dia. Jadi ini harus kita pahami. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu seperti kerajaan Kutai, Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit, Singasari, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bercorak Islam itu seperti kerajaan Demak, Samudra Pasai, kerajaan Banten, Goa dan Talok, kerajaan Ternate dan Tidore. Itu ya, harus paham. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Dalam kerajaan Majapahit, salah satu karakter yang mencolok adalah, narasinya, kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang kuat dengan raja sebagai pemimpin tertinggi dan adanya jabatan-jabatan kebangsawanan yang hierarkis. Nah, kesimpulan yang tepat tentang karakter kerajaan Majapahit berdasarkan narasinya itu adalah A. Majapahit menganut sistem demokrasi dan pengambilan keputusan. B. Majapahit memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. C. Majapahit memiliki sistem pemerintahan monarki yang terorganisir dengan baik. D. Majapahit dikenal dengan perdagangan internasional yang aktif. Kalau kita lihat dari narasinya di sini, di mana adanya pemerintahan yang kuat dengan raja sebagai pemimpin tertinggi dan adanya jabatan kebangsawanan yang hierarkis, artinya jawabannya adalah C, di mana mereka memiliki sistem pemerintahan monarki yang terorganisir dengan baik. Oke, untuk nomor 2 dan 3 ini silahkan Bapak Ibu baca sendiri ya. Soalnya saya berikan waktu selama 1 menit sambil saya istirahat berbicara sebentar. Nah, soal berikutnya, kisi-kisi nomor 41. Diberikan narasi tentang politik etis. Peserta dapat menganalisis pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Artinya apa? Di sini kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan politik etis. Politik etis atau politik balas budi ini adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda itu mempunyai kewajiban moral untuk mensejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab mereka telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Itu adalah politik etis atau disebut dengan politik balas budi. Ada 3 kebijakan dari politik etis ini yang dikenal dengan 3C. Yang pertama adalah irigasi, pembangunan irigasi, kemudian edukasi yaitu program edukasi atau penyebaran atau peningkatan SDM dan upaya untuk mengurangi angka buta huruf. Kemudian ada juga emigrasi. Emigrasi ini diterapkan dalam rangka memeratakan penduduk Hindia Belanda pada saat itu ya, di mana kita tahu bahwa Jawa dan Madura ini telah dihuni oleh penduduk yang sangat banyak sehingga perlu adanya penyerataan. Nah, adapun politik etis ini terjadi penyelewengan sehingga membuat rakyat Indonesia ini menjadi tidak terima dan marah kembali. Awalnya mereka merasa bahwa Belanda baik. Oh, Belanda ini baik karena mereka sudah melakukan politik balas budi. Ternyata banyak sekali penyelewengannya. Apa saja penyelewengan tersebut? Yang pertama, dalam bidang irigasi. Pelaksanaan politik etis dalam bidang irigasi atau pengairan ini awalnya ditujukan untuk mengairi lahan penduduk pribumi. Namun pada pelaksanaannya
Ini hanya untuk digunakan untuk mengairi tanah-tanah yang subur yang digunakan sebagai lahan perusahaan swasta Belanda. Sementara lahan rakyat Indonesia itu tidak diairi. Itu penyelewengan yang pertama. Kemudian dalam bidang edukasi, pemerintah Belanda itu membangun sekolah-sekolah sebagai bentuk dari pelaksanaan politik etis. Namun ternyata terdapat penyimpangan di lapangan. Pendidikan yang ternyata digunakan oleh Belanda untuk mendapatkan pegawai-pegawai pemerintahan dengan gaji yang murah. Pendidikan yang sejatinya ini diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia ternyata hanya dapat dinikmati oleh anak-anak pegawai negeri dan orang-orang kaya saja. Selain itu juga terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu adanya perbedaan tempat belajar, yaitu satu kelas berisi anak-anak pegawai negeri dan golongan orang kaya, sedangkan kelas lainnya diisi oleh anak-anak pribumi pada umumnya. Dia adalah penyelewengan yang kedua. Kemudian penyelewengan yang ketiga dalam bidang emigrasi. Pelaksanaan politik etis bidang migrasi terjadi, yaitu adanya perpindahan penduduk keluar Jawa itu hanya ditujukan untuk daerah perkebunan-perkebunan milik Belanda saja. Migrasi atau perpindahan penduduk ini bertujuan untuk menetap karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. Bukan tujuan awalnya itu untuk meratakan penduduk. Tidak sedikit rakyat yang mengikuti program ini memilih untuk melarikan diri dari perkebunan. Namun pemerintah Belanda mengeluarkan aturan Ponal Santi, yaitu 4 peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari oleh polisi dan diserahkan kembali kepada mandornya. Itu adalah penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa penerapan politik etis. Kita lihat contoh soalnya. Politik etis merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada abad ke-20. Salah satu pengaruhnya terdapat bangsa Indonesia. Pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia adalah, narasinya, pemerintah Belanda mendorong pendirian sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi dan memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Pengaruh yang tepat dari politik etis bagi bangsa Indonesia berdasarkan narasi tersebut adalah A. Meningkatkan kesadaran nasionalisme dan semangat perjuangan, jelas salah. B. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesempatan kerja bagi penduduk pribumi. Jadi jawabannya di sini adalah jelas yang B. Kalau kita sudah ketemu jawabannya, tidak usah lanjut ke yang berikutnya. Buang-buang waktu saja. Oke? Jadi itu dalam bidang edukasi. Kemudian yang kedua, salah satu dampak dari politik etis terhadap bangsa Indonesia, narasinya, pemerintah Belanda memberikan hak politik terbatas kepada sebagian penduduk pribumi yang tergolong terpelajar. Dampak yang tepat dari politik etis bagi bangsa Indonesia berdasarkan narasi tersebut adalah A. Meningkatnya kesadaran nasionalisme, salah. B. Terbentuknya partai politik yang mewakili kepentingan penduduk. Ini dia jawabannya adalah B. Terbentuknya partai politik yang mewakili kepentingan penduduknya. Tinggal dilihat saja narasinya ya. Kayak nomor 1 ini kan jelas tentang pendidikan. Carilah jawaban yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang nomor 2 ini tentang politik. Carilah jawaban yang mengandung unsur-unsur politik. Kemudian yang berikutnya, untuk kisi-kisi nomor 42, materi pokoknya ini adalah organisasi pergerakan nasional. Jadi akan diberikan narasi tentang perjuangan organisasi pergerakan nasional. Peserta dapat menilai organisasi perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Perlu diketahui ada banyak sekali organisasi yang berkembang pada masa pergerakan nasional. Ada organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Budi Utomo. Ada juga organisasi Syarikat Islam yang didirikan oleh organisasi pekerja. Kemudian ada juga Partai Indonesia Raya atau PIR yang didirikan oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok nasionalis. Ada juga Partai Nasionalis Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, di mana ini berperan di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada juga Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) baru, di mana ini penggabungan antara PNI dan Partai Syarikat Islam. Ada juga Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo yang didirikan oleh Muhammad Natsir yang bertujuan untuk
menggalang kekuatan massa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berkembang di Indonesia pada masa itu ya. Mari kita lihat contoh soalnya. Salah satu organisasi perjuangan nasional yang didirikan pada abad ke-20, narasinya. Organisasi ini didirikan pada tahun 1908 oleh para pemuda yang bekerja oleh pemuda dari berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jelas, organisasi yang dimaksud situ adalah Budi Utomo karena organisasi Budi Utomo didirikan pada tahun 1909. Nah, ini dia. 1909. Oke, itu adalah contoh soalnya. Kita cukup satu saja ya, tidak sebanyak-banyak. Untuk soal nomor 2, silakan Bapak Ibu pelajari sendiri. Kemudian kita lihat indikator berikutnya. Dengan materi pokok kehidupan politik pada masa Orde Lama. Disajikan narasi kondisi politik pada masa Orde Lama. Peserta dapat menghubungkan kehidupan politik pada masa Orde Lama. Nah, mari kita lihat kehidupan politik yang terjadi pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia disepakati bahwa konstitusi yang digunakan itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun bentuk negara Indonesia itu adalah kesatuan dengan sistem pemerintahannya adalah presidensial yang bergeser ke parlementer. Kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Namun aturan tersebut tidak bertahan lama karena berdasarkan ketentuan dari pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung terbentuk, Presiden akan menjalankan kekuasaannya dalam bentuk Komite Nasional atau yang disebut dengan KNIP. KNIP sendiri dijalankan oleh badan pekerja yang diketuai oleh Sultan Syahrir. KNIP ini semula berperan sebagai pembantu presiden itu berubah menjadi badan legislatif. Menteri kemudian tidak lagi bertanggung jawab kepada presiden, tetapi bertanggung jawab kepada KNIP. Pada tanggal 14 November 1945, terbentuklah kabinet parlementer dengan perdana. Perdana menterinya itu adalah Sultan Syahrir, di mana sistem kepartaian yang digunakan adalah sistem multipartai. Alat perlengkapannya adalah presiden dan wakil presiden, menteri, MPR, dan DPR yang kemudian dipegang oleh KNIP, kemudian Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kemudian poin berikutnya di sini adalah adanya pergantian kabinet yang silih berganti. Ini mengakibatkan pembangunan itu tidak berjalan lancar karena masing-masing partai itu lebih mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Jadi, kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum pelaksanaan pemilu 1955 itu ada dua ciri menonjol, yaitu banyaknya partai politik atau multipartai dan sering terjadi pergantian kabinet. Kemudian untuk arah politik luar negerinya sendiri, Indonesia itu terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif. Ini menjadi condong kepada salah satu poros, yaitu poros Jakarta-Beijing atau komunisme. Awalnya kan kita sepakat bahwa kita tidak memihak manapun, tetapi hampir terjadi penyimpangan dan lebih memihak poros komunis. Oke, itu adalah ciri-cirinya ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soalnya. Salah satu ciri utama kehidupan politik pada masa Orde Lama, narasinya. Pemerintahan pada masa ini didominasi oleh satu partai politik yang memiliki kekuasaan mutlak dan pengaruh luas. Ciri yang tepat tentang kehidupan politik pada masa Orde Lama yang berdasarkan narasi tersebut adalah A. Sistem demokrasi yang pluralis. B. Persaingan politik yang kompetitif. C. Kehadiran partai-partai politik yang beragam. D. Dominasi satu partai politik yang otoriter. Mari kita lihat narasinya. Pemerintahan pada masa itu didominasi oleh satu partai politik yang memiliki kekuasaan mutlak. Artinya di situ adalah adanya dominasi satu partai politik yang otoriter. Jawabannya adalah D. Dominasi satu partai politik yang otoriter.
Oke, kita lanjutkan lagi di indikator berikutnya. Nomor 75, disajikan kasus tentang kehidupan sosial. Peserta dapat menganalisis kehidupan sosial pada masa Orde Lama. Ingat, kehidupan sosial pada masa Orde Lama. Nah, adapun ciri-ciri kehidupan sosial pada masa Orde Lama, yang pertama adalah di mana nasionalisme dan kesatuan bangsa. Kemudian adanya gotong royong. Ada juga organisasi massa, pengaruh agama, kesenian budaya lokal, peran wanita. Itu dia. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat yang pertama. Salah satu kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial pada masa Orde Lama adalah di mana pemerintah ini mengimplementasikan program transmigrasi untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke penduduk yang daerahnya masih jarang. Kebijakan yang tepat yang mempengaruhi kehidupan sosial pada masa Orde Lama berdasarkan narasi tersebut adalah A. Kebijakan agraria, ini tentang pertanian. B. Kebijakan pendidikan, edukasi. C. Kebijakan transmigrasi. Jadi berdasarkan narasi tadi, yang benar jawabannya adalah C. Transmigrasi. Kemudian untuk nomor 2, silahkan baca sendiri dan pahami sendiri ya. Saya cukup bacakan satu contoh saja. Kemudian kita lihat di indikator berikutnya, dengan materi pokoknya adalah kehidupan politik pada masa reformasi. Disajikan gambar peristiwa pergerakan mahasiswa pada tahun 98. Peserta dapat menganalisis penyebab lahirnya reformasi. Nah, apa saja sih yang menyebabkan lahirnya reformasi itu? Lahirnya reformasi atau pembaharuan itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama itu adanya krisis politik. Krisis politik ini terjadinya demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan politik pada masa itu. Kemudian yang kedua, adanya krisis hukum. Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru itu terdapat banyak ketidakadilan. Kemudian krisis ekonomi, yaitu krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak tahun 1996. Ini juga mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. Dan yang keempat adalah krisis kepercayaan. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa ini pada masa itu ya, untuk melengsarkan Soeharto. Nah, kita lihat contoh soalnya. Peristiwa pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 dipicu oleh A. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia. B. Penurunan kualitas pendidikan Indonesia. C. Konflik ini jelas bukan. Yang benar adalah A. Krisis ekonomi yang melanda di Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Ini kelanjutannya ya, silakan dibaca sendiri. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya reformasi. Ada krisis ekonomi, korupsi dan nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, kemudian perkembangan media dan informasi, adanya gerakan mahasiswa. Nah, ini adalah kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Ini pada masa Orde Baru. Oke, silakan Bapak Ibu belajar sendiri ya. Untuk ini kurang lebih sama. Ini ada contoh soalnya, silakan di-pause dan dipelajari. Ini juga silakan di-pause dan dipelajari. Ini dia sistem politik pada masa Orde Baru. Ini perbandingan antara politik pada masa reformasi dan Orde Baru. Orde Baru seperti apa, reformasi seperti apa. Ini silakan di-pausekan saja dan dibaca. Ini juga kehidupan pada masa Orde Baru, disajikan narasi tentang Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Apakah hubungannya antara Super Semar dengan lahirnya Orde Baru? Jadi Super Semar itu adalah kekuasaan yang itu ya. Kita lihat contoh soalnya langsung. Super Semar merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966. Kebijakan ini berhubungan dengan, nah jawabannya adalah B, pemberian wewenang yang luas kepada Presiden Soeharto. Jadi Super Semar itu berisi Surat Perintah 11 Maret yang memberikan wewenang luas kepada Soeharto untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Super Semar merupakan C, sebuah instruksi dari Presiden Soekarno
yang menjadi titik awal lahirnya Orde Baru. Jadi kaitannya antara Super Semar dengan Orde Baru adalah di mana Super Semar itu menjadi titik akhir dari masa jabatan yang dipegang oleh Soekarno dan beralih kepada Soeharto. Nah ini dia. Super Semar, singkatan dari Surat Perintah 11 Maret, adalah sebuah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, pada tanggal 11 Maret 1966. Surat tersebut memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kendali pemerintahan dan keamanan nasional di tengah gejolak politik dan keamanan yang terjadi pada masa itu. Hubungan Super Semar dengan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto terjadi setelah pengambil alihan kekuasaan. Setelah menerima surat Super Semar, Soeharto secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan dan menjalankan kekuasaan secara de facto. Super Semar menjadi titik awal dalam konsolidasi kekuasaan Soeharto dan membuka jalan bagi pendirian rezim Orde Baru yang berkuasa di Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Itu dia hubungan Super Semar dengan lahirnya Orde Baru. Oke, demikianlah pembahasan mengenai bidang sejarah. Waktunya sangat lama ya, ternyata membuat tenggorokan saya sakit. Tidak apa-apa, yang penting dapat membahas secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal ekonomi di video berikutnya. Oke, Bapak Ibu semua, semoga sukses PPG-nya dan selamat belajar.